Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah pertemuan yang pertama pembahasan dari kitab Auladuna, pembahasan berkaitan dengan pendidikan anak. Satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi. Ada 2 jilid kitab. Ya, ada 2 jilid kitab, dan menarik ya kitab ini untuk dijadikan sebagai panduan di dalam pendidikan anak-anak kita. Dan insya Allah kita akan membahas dan mengupas ya kitab ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kemudahan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita keistiqomahan untuk bisa mengkaji dan menuntaskan kitab ini. Di awal beliau menjelaskan tentang perhatian manusia yang tidak luput dari 3 hal. Yang pertama adalah salamatu wujudihi, keselamatan wujudnya. Kemudian yang kedua, kamalu wujudihi, kesempurnaan wujudnya. Kemudian yang ketiga, istimraru wujudihi, kesinambungan wujudnya. Ya, jadi setiap manusia akan punya perhatian ya terhadap keselamatan eksistensinya sebagai manusia. Kemudian punya perhatian terhadap kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia. Dan juga yang terakhir, ya, punya perhatian berkaitan dengan kesinambungan eksistensinya sebagai manusia. Nah, adapun yang pertama berkaitan dengan salamatu wujudihi, dengan cara apa manusia itu bisa mendapatkan keselamatan terkait dengan eksistensi wujudnya dia? Dengan mengikuti at-ta'limat, aturan-aturan atau panduan-panduan yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman, yang mengajarkan Al-Quran dan yang menciptakan manusia. Nah, kalau kita perhatikan, ada urutan yang agak janggal. Kenapa tidak didahulukan penciptaan manusia baru pengajaran Al-Quran? Kan harusnya ketika manusianya itu sudah diciptakan baru diajari Al-Quran. Tapi justru Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan 'allamal Qur'an, mengajarkan Al-Quran, baru khalaqal insan, ya, baru menciptakan manusia. Karena seolah manusia itu tidak akan pernah selamat kehidupannya sebagai manusia kalau tidak mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang menjamin keselamatan eksistensi manusia di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya kepentingan di dalam setiap aturan yang Allah tetapkan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala membuat aturan-aturan yang tujuannya itu sebetulnya adalah untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Dan itu dengan cara mengikuti panduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bayangkan, Al-Quran ini yang disebut di surat Al-Baqarah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, juga hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ulama mengatakan hudal linnas, petunjuk secara umum. Artinya siapapun manusianya, kalau dia menggunakan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, maka dia akan mendapatkan manfaat, yaitu keselamatan di dunia ini, apapun agamanya. Tapi kalau kemudian dia beriman, dia bertakwa, dia mendapatkan petunjuk secara khusus, maka tidak hanya mendapatkan manfaat di dunia, tapi juga sampai manfaat di akhirat nanti. Dan kenapa kemudian kita harus mengikuti panduan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, maka di sini dikatakan wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberikan kabar kepadamu melebihi khabir, yang punya khibrah di situ, yang dalam hal ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi untuk mendapatkan salamatal wujud adalah dengan mengikuti
panduan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, yaitu dengan mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kamal wujudihi, kesempurnaan wujud dan eksistensinya. Dengan apa? Ya, dengan cara mengerjakan amal yang soleh. Dan amal soleh itu adalah amal yang baik untuk dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan amal dikatakan soleh manakala memenuhi dua unsur. Yang pertama, dikerjakan ikhlas karena Allah, dan yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, ikhlas dan ittiba'. Nah, maka seseorang akan sempurna eksistensinya sebagai manusia kalau dia bisa mengerjakan amal yang soleh, ikhlas karena Allah, dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan istimrar wujudihi, kesinambungan eksistensi dan kesinambungan wujudnya. Maka dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Dengan cara mendidik anak-anaknya. Karena manusia usianya terbatas, tapi untuk tetap eksis ya di dunia ini adalah dengan mendidik ya anak-anak. Ya, kita tahu di dalam hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalas. Jika anak Adam itu meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Ya, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u la. Kecuali dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan ya orang tuanya. Jadi anak yang soleh ini menjadi kesinambungan dan pelanjut kehidupan kita di dunia ini. Nah, maka sepenting itu ya seseorang kemudian perlu mendidik ya anaknya, karena untuk mendapatkan istimrar al-wujud ya adalah dengan adanya anak-anak yang dididik dengan pendidikan yang baik. Dan bahkan sepenting itu pendidikan anak. Orang tua yang dia itu mengumpulkan berbagai macam jenis kekayaan dengan cara bekerja keras, tapi kalau kemudian anaknya tidak baik, ya maka seolah tidak ada manfaat ya dari semua kerja keras dia di dalam mengumpulkan harta itu. Nah, maka dikatakan di sini, bahkan orang yang punya harta kekayaan sebanyak apapun, kalau anaknya itu tidak baik, maka hidupnya akan susah. Tapi seseorang yang tidak punya apapun, tapi kalau kemudian melihat anaknya adalah anak-anak yang soleh dan soleha, maka hidupnya penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa. Dan kalau kemudian kita lihat di dalam Al-Quran tentang sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan, beberapa sifat yang ujungnya adalah doanya ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk mata, ya penyenang hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kita sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat lanjutannya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang dibalas ya dengan al-ghurfah, ya ruangan yang ada di surga, bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Ya, salah satunya adalah sabar di dalam mendidik anak-anak. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama, dan di surga itu dia mendapatkan penghormatan dan juga salam. Khalidina fiha, dia kekal di dalam surga itu. Hasunat mustaqarran wa muqama, dan surga itu adalah sebaik-baik ya tempat menetap dan sebaik-baik ya tempat untuk ditinggali. Ya, maka bersyukur ya mereka yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk bisa mendapatkan ketiga hal itu. Salamatu wujudihi, kamalu wujudihi, dan yang ketiga adalah istimrar wujudihi, dengan mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang baik, yang insya Allah bagaimana caranya ya adalah dengan mengkaji 2 jilid kitab yang ada di depan kita, yaitu kitab Auladuna yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, yang akan kita bahas
ya di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.